Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7 di subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS di halaman 77 sampai dengan 86. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, Karina mau menanyakan kabarnya nih. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sudah sampai di subtema 2 untuk kelas 5 tema 7. Coba kita lihat, ini ada gambar seseorang yang sedang memegang kertas dan membacakan sesuatu ya, tulisan yang ada di kertas tersebut. Kita coba baca dulu ya teks bacaan di bawahnya. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Ya, kemudian Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Nah, sekarang kita amati gambar pada halaman sebelumnya yang tadi ya. Lalu jawab pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, peristiwa apakah yang tampak pada gambar di atas? Nah, kita coba lihat adik-adik di sini karena sudah tuliskan pertanyaan dan jawabannya di sebelah kanan ya. Jadi kita akan lihat gambarnya saja. Nah, di sini peristiwa apakah yang tampak pada gambar tersebut adik-adik? Nah, ini adalah peristiwa pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu yang nomor 2, adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Nah, hubungannya sangat erat ya antara proklamasi dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan salah satu tonggak sejarah dari perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adik-adik. Ya, jadi itu adalah momen penting dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu yang nomor 3, apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Nah, kalau yang ini belum, karena terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945 saja. Akan tetapi, juga melalui berbagai tahapan dan peristiwa penting lainnya dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu nomor 4, apakah dengan adanya peristiwa pada gambar bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Ini juga belum ya, karena setelah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 tersebut, bangsa Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan, terutama dari Belanda atau Nica yang membonceng sekutu yang datang ke Indonesia, di mana Belanda atau Nica ingin kembali menjajah. Terbukti dengan adanya agresi militer Belanda I di tahun 1947 dan agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Nah, kemudian berikutnya kita lihat tugas kita berikutnya ya. Nah, ini sudah masuk ke pembelajaran 1. Nah, adik-adik, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi ya. Nah, kita pun saat ini masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Nah, adik-adik, proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi negara kita ya. Kemudian pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia di tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, bom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Nah, kemudian ini ada bacaan teks judulnya Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Ini bisa adik-adik baca dahulu ya, boleh di-pause atau boleh juga baca dari buku adik-adik. Nah, ini lalu ada gambar pengibaran bendera merah putih pertama kali ya. Nah, berikutnya kita akan jawab bagian ini. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai bacaan di atas. Buatlah ulasan mengenai isi bacaan. Tuliskan pada kolom berikut ini.
Nah, yang pertama judul bacaannya tadi adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Yang nomor dua, isi bacaan yang paling menarik. Kalau bagian ini nanti disesuaikan dengan adik-adik ya. Kalau menurut Kak Rina, ketika sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Lalu berikutnya kita lihat adik-adik kita akan menemukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau boleh juga bertanya pada guru ya. Nah, langkah-langkah untuk menggunakan kamus adalah pilihlah sebuah kata, misalnya proklamasi ya, buka kamus lalu cari dulu dari mulai huruf pertama yaitu P. Nah, kemudian jadi di kamus itu selalu diurutkan berdasarkan abjad. Ya, mulai dari P, lalu kemudian kata keduanya R, kata ketiganya sampai kata terakhir itu dia akan diurutkan berdasarkan abjad. Ya, jadi adik-adik nanti cari dari P, lalu bagian P sudah ketemu, nanti kemudian huruf keduanya R, lalu sudah ketemu huruf kedua R, lalu ke O dan seterusnya sampai ketemu kata yang adik-adik cari ya. Nah, sekarang kita akan isi tabel berikut. Ini adalah tabel kosakata pada bacaan tadi, yaitu yang kata baku dan tidak baku. Di bagian kata baku yang pertama ada proklamasi, artinya pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat atau pemakluman atau pengumuman. Ya, kemudian ada laksamana, pangkat perwira tinggi dalam angkatan laut. Lalu ada saksi, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Lalu ada upacara, rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat dengan aturan tertentu. Lalu protokol, orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Lalu yang tidak baku ada baki, artinya adalah nampan. Kemudian so dan cho adalah pangkat kemiliteran dari negara Jepang. Karina kecilkan dahulu ya. Nah, yang berikutnya kita ada bagian ayo menulis. Nah, di sini bacalah kembali bacaan mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi tadi adik-adik. Lalu tuliskan kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan berikut ini. Ada beberapa pertanyaan ya, Karina sudah cantumkan di sebelah kanan. Yang nomor 1, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Yaitu di tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 2, di mana teks proklamasi dibacakan, yaitu di rumah Laksamana Maida. Lalu yang ketiga, siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan, yaitu Insinyur Soekarno. Yang keempat, siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi, yaitu ada salah satunya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kelima, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Nah, susunannya adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muardi. Kemudian yang berikutnya, ini ada bacaan lagi ya adik-adik, judulnya Kalor Mengubah Suhu Benda. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu. Ya, ini ada percobaannya. Nah, di sini kita akan mengisi bagian titik-titik di sini. Ceritakan pengalamanmu saat melakukan percobaan. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari titik-titik. Nah, dia menerima panas dari api melalui cerek. Nah, cerek tuh tadi ini ya. Nih, kan tadi bahan-bahannya adalah cerek dan kompor. Ini kompor, nah ini cerek. Mungkin kata lainnya itu bisa teko ya adik-adik ya. Atau bahasanya apa nih di daerah adik-adik ya? Kemudian berikutnya masih ada nih, sebelum kesimpulan ada bagian air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi titik-titik atau suhu meningkat. Jawabannya adalah panas. Di bagian kesimpulan, makin titik-titik ya makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan titik-titik. Nah, kenaikan suhu pada air. Karina garis bawahi ya titik-titiknya. Kemudian kita beralih ke ayo mengamati. Di sini adik-adik ayo amati peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor.
Identifikasi dengan cara menuliskan perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor pada tabel berikut. Nah, seperti ini. Ya, Karina tidak membuat tabel tapi karena buat dalam bentuk nomor. Yang pertama, saat memasak air, ini airnya kebanyakan ya adik-adik ya. Saat memasak air, koma, nah, air yang dingin berubah menjadi panas. Nomor 2, setelah berolahraga, tubuh berkeringat. Yang ketiga, sendok menjadi panas saat digunakan untuk mengaduk kopi. Keempat, besi yang dibakar akan menjadi panas. Kelima, tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari di siang hari. Yang keenam, air raksa dalam termometer akan naik saat terkena panas tubuh. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Semoga materi kita kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.